Indonesia adalah sengketa dengan Uni Eropa terkait biodiesel. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang isu lingkungan dan kedaulatan. Latar belakang dari kasus antara Indonesia dengan Uni Eropa adalah sengketa ini bermula ketika Uni Eropa mengenakan biaya masuk anti subsidi dan anti dumping terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Biaya masuk ini membuat harga biodiesel Indonesia menjadi tidak kompetitif di pasar Uni Eropa, yang merupakan salah satu tujuan ekspor utama. Pengertian dari biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang diproduksi dari minyak nabati, dan bagi Indonesia minyak kelapa sawit adalah bahan baku utamanya. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang menyumbang devisa signifikan dan menopang kehidupan jutaan petani di Indonesia. Adapun kasus tersebut bermula dari tuduhan Uni Eropa. Tuduhannya adalah anti subsidi. Uni Eropa menuduh pemerintah Indonesia memberikan subsidi yang tidak adil kepada produsen biodiesel, sehingga memungkinkan mereka menjual produk dengan harga yang lebih rendah di pasar internasional. Yang kedua adalah anti dumping. Uni Eropa juga menuduh Indonesia menjual biodiesel di bawah harga normal atau praktik dumping di pasar Uni Eropa yang merugikan industri biodiesel Uni Eropa. Tentu hal ini tuh membuat Indonesia dirugikan oleh kebijakan ini. Lalu menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Lalu bagaimana penyelesaian antara sengketa Indonesia dengan Uni Eropa? Ketika sengketa perdagangan terjadi antara negara-negara anggota, WTO adalah forum utama untuk penyelesaiannya. Indonesia menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa Dispute Settlement Mechanism di WTO yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding atau DSU. Penyelesaian sengketa di WTO itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah konsultasi. Ini adalah tahap awal di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencari solusi damai melalui dialog. Dalam kasus ini, konsultasi antara Indonesia dan Uni Eropa tidak mencapai kesepakatan. Lalu, yang kedua, pembentukan panel. Jika konsultasi gagal, pihak yang mengajukan sengketa, dalam hal ini adalah Indonesia, jadi yang mengajukan sengketa pertama kali untuk penyelesaiannya di WTO adalah Indonesia, dapat meminta pembentukan panel oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Panel ini terdiri dari para ahli yang ditugaskan untuk meninjau kasus, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan membuat laporan berdasarkan aturan WTO. Yang ketiga adalah laporan panel. Panel akan mengeluarkan laporan yang berisi temuan dan rekomendasi. Laporan ini dapat diterima atau ditolak oleh DSB. Yang keempat, badan banding, appellate body. Jika salah satu pihak tidak puas dengan laporan panel, mereka dapat mengajukan banding ke badan banding WTO. Badan banding akan meninjau aspek hukum dari laporan panel. Prinsip-prinsip hukum WTO yang relevan dengan kasus ini. Yang pertama, Most Favored Nation atau MFN. Prinsip perlakuannya sama kepada semua negara anggota WTO. Kedua, National Treatment. Prinsip perlakuannya sama antara produk impor dan produk domestik setelah produk impor masuk pasar suatu negara. Tiga, Anti-Dumping Agreement. Perjanjian yang mengatur tentang bea masuk anti-dumping dan kondisi di mana bea masuk tersebut dapat dikenakan. Yang keempat, Agreement on Subsidies and Countervailing Measure (SGM). Perjanjian yang mengatur tentang subsidi dan bea masuk imbalan (countervailing duties) yang dapat dikenakan untuk mengatasi subsidi yang merugikan. Uni Eropa mendasarkan pengenaan bea masuk anti subsidi pada perjanjian ini. Analisis menggunakan hukum perniagaan internasional. Mari kita bedah argumen kedua belah pihak dari kacamata hukum perniagaan internasional berdasarkan perjanjian WTO. Argumen dari Indonesia. 1. Indonesia menyanggah tuduhan subsidi dan dumping dengan menyatakan bahwa kebijakan mereka tidak melanggar ketentuan WTO. Kedua,
Indonesia menegaskan bahwa insentif yang diberikan kepada industri biodiesel adalah bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, terutama bagi petani kelapa sawit. Ketiga, Indonesia juga berargumen bahwa bea masuk yang dikenakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan proteksionis yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas WTO. Indonesia mungkin juga menyoroti upaya dan sertifikasi keberlanjutan produksi kelapa sawitnya seperti ISPO atau RSPO sebagai bentuk komitmen terhadap praktik yang bertanggung jawab. Argumen dari Uni Eropa mengklaim bahwa mereka memiliki bukti yang menunjukkan adanya praktek subsidi yang tidak adil dan dumping dari produsen biodiesel Indonesia. Mereka berpendapat bahwa bea masuk yang dikenakan adalah sesuai dengan aturan WTO dalam rangka melindungi industri domestik Uni Eropa dari persaingan yang tidak sehat. Meskipun bukan dasar hukum utama untuk bea masuk, Uni Eropa seringkali mengangkat isu deforestasi atau keberlanjutan dalam konteks produksi kelapa sawit. Meskipun secara hukum perdagangan WTO, isu lingkungan seringkali sulit dijadikan dasar tunggal untuk pengenaan bea masuk perdagangan yang diskriminatif. Tuduhan Uni Eropa, jika panel atau badan banding memutuskan memenangkan Indonesia, Uni Eropa harus mencabut atau menyesuaikan bea masuk anti subsidi dan anti dumping tersebut. Ini akan membuka kembali akses pasar Uni Eropa bagi biodiesel Indonesia. Jika Uni Eropa yang dimenangkan atau putusan parsial, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakan domestiknya terkait subsidi atau praktik ekspor untuk menghindari tuduhan dumping. Pentingnya kepatuhan. Semua anggota WTO secara hukum berkewajiban untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh DSP. Kegagalan mematuhi dapat berujung pada otorisasi bagi negara yang menang untuk menerapkan sanksi atau tindakan balasan perdagangan. Dampaknya bagi Indonesia dari kasus ini adalah pentingnya diplomasi perdagangan yang kuat dan proaktif membela kepentingan nasional di forum internasional. Perlunya diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada pasar tunggal. Peningkatan standar keberlanjutan yang komunikasi dan efektif tentang praktik-praktik tersebut untuk melawan narasi negatif. Bagi dunia, sengketa ini menunjukkan kompleksitas perdagangan modern di mana faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial saling terkait dan seringkali memicu ketegangan. Penutup, sengketa biodiesel antara Indonesia dan Eropa adalah contoh nyata dinamika perdagangan internasional yang kompleks. Ia mengingatkan kita akan pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum perniagaan internasional dan upaya berkelanjutan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi keseimbangan antara pentingnya ekonomi dan aspek lain seperti lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kasus antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.